biar dia fokus. Dan Pak SBY di tengah selalu diganggu, nyatanya beliau masih berhasil. Ya, nah kalau kita lihat Pak Ikrar ini, kita review dari beberapa pemilu ke belakang begitu ya. Apakah hal ini fenomena dari calon tunggal kerap terjadi atau memang seperti apa dinamika yang ada? Ya, buat saya ini juga masih belum pasti ya calon tunggal atau tidak. Tadi karena lagi-lagi itu baru Jokowi sebagai calon presiden. Ya, karena tadi surveinya 37,46%. Betul, dia belum ada pendampingnya. Ya. Demikian juga Prabowo itu pendampingnya siapa. Demikian juga Abu Rizal Bakri itu pendampingnya. Yang sudah jelas itu kan cuma Hanura. Wiranto dengan Haritanu Sudibyo. Dan itu tinggal orang menilainya. Tapi yang lain itu kan masih sendiri-sendiri. Ya. Jadi ini yang juga menjadi satu problem besar juga ya. Kenapa demikian? Karena Anda tahu ya, ini persoalan siapa menjadi pendamping ini juga akan menentukan apakah dia akan bisa melenggang dengan begitu mudah, ataukah kemudian dia akan juga bisa terganjal, ataukah kemudian dia bisa naik elektabilitasnya. Sedemikian krusialnya ya sosok pendamping itu. Kalau begitu buat ya? saya demikian juga tadi yang tadi dikatakan Bung Luhut juga ya, kira-kira apa programnya yang apakah dia bisa mempertahankan program itu di dalam debat publik nantinya ya, karena Anda tahu salah satu prasyarat untuk menjadi calon presiden atau calon gubernur atau bupati itu adalah keikutsertaan dia di dalam debat publik. Ya, dan itu yang memang menentukan. Dan ini bagaimana teknik dia berdebat, bagaimana dia itu melontarkan suatu gagasan didukung oleh data, itu menjadi suatu hal yang dan akhirnya masyarakat yang menilai lebih banyak begitu porsi. Jadi di sini lagi-lagi apa namanya itu tim sukses juga bukan cuma mendukung calon saja, tapi juga mendukung data-data untuk kemudian memperkuat argumentasi itu. Baik, kita lanjutkan di segmen berikutnya, Pak Ruhut, Pak Ikrar. Kami akan kembali setelah jeda. Dialog Berita 1 masih membahas sosok calon presiden di 2014. Nah, kalau kita lihat Pak Ikrar bahwa memang beberapa kali dari dinamika yang ada begitu, kebanyakan kan kita memang ada calon yang secara urgent juga terpilih begitu ya. Nah, ini bagaimana agar bisa mendongkrak dari elektabilitas dari seorang capres calon presiden itu seperti apa? Ya, kalau buat saya lagi-lagi itu ya popularitas dan elektabilitas itu bisa dikreasi, tapi juga tidak bisa dikreasi. Maksud saya bisa dikreasi itu bisa saja seseorang yang sebetulnya sangat tidak capable kemudian di-create oleh konsultan politik ya, semuanya kemudian elektabilitasnya bisa naik. Dalam tanda kutip membranding dengan baik. Betul, gitu ya? Jadi branding politiknya itu bagus. Tapi bisa juga itu tidak bisa dikreasi dalam arti kata Anda mau kampanyekan orang itu seperti apapun, dia tidak akan bisa naik elektabilitas ataupun popularitasnya karena memang ya segitu-segitu aja kapasitas orang itu. Itu yang saya maksudkan bahwa kalau seseorang itu memang sudah memiliki suatu kapasitas yang baik, itu mau dijelekkan pun juga bisa aja dia tetap tinggi gitu kan. Nah, kalau kita lihat Pak Ruhut, menurut Anda apakah memang Jokowi bekerja luar biasa dengan banyak program-program baru beliau dan elektabilitasnya unggul dibanding calon lain begitu? Kalau kita lihat Pak Jokowi, dan karena itulah Pak Andi Muluk ya, beberapa pengamat melihat ya itulah media darling itu. Jadi peran media juga tadi kan Akang kita baik sekali mengatakan peran media itu sangat penting dan kita harus jujur, media sangat akrab dengan Jokowi. Itulah calon-calon lain harus mengambilnya karena media itu betul-betul media independen, karena ada juga calon tiap hari iklan nyatanya nggak naik-naik seperti yang dibilang si Akang. Kan nggak mau bilang namanya aja. Tapi dia juga sangat anti Jokowi juga ya. Padahal anti. Karena masalahnya bahwa ini calon presiden, calon wapres ini juga punya media begitu ya. Itu. Jadi itu kan ya sedikit ya ada mungkin bisa internal branding begitu ya. Nah, kalau kita lihat siapa menurut Anda penantang Jokowi yang memang cukup tangguh begitu Bang Ruhut? Kalau saya kayaknya kalau Jokowi, karena apapun kita hormati PDI Perjuangan, sampai sekarang kan belum diputuskan ya. Apalagi kalau saya lihat sepertinya ya sejarah di PDI Perjuangan, peran Ibu Mega itu nggak ada yang bisa ganggu. Kita berserah saja kepada Ibu Mega ya, termasuk Jokowi siapapun dari PDI Perjuangan. Ya kalau dari kami nanti dari setelah diputuskan di dalam komite konvensi, saya optimis
calon kami bisa bersaing untuk itu. Karena perpaduan yang tadi aku bilang. Walaupun elektabilitas dari Partai Demokrat sekarang sedang menurun begitu ya, naik turun begitu. Oh, itu nggak ada masalah. Ini bagus. Masalah. Ini pertanyaan paling baik. Saya kaitan ini, kalau saya lihat beda dulu lembaga-lembaga polling. Kami, Pak SBY mengajarkan saya juga selalu hormati lembaga polling. Saya hormati. Tapi kadang-kadang kalau saya lihat akhir-akhir ini, itu ada satu, ya. Kapan pollingnya pernah naik? Tapi kalau di tempat dia dibikin, dia jadi naik. Nah, ini kan aneh. Ada jadi apa gerangan? Ada apa gerangan? Jadi Kang ya, Kang ini saya punya guru ya, kaitan politik, beliau sebagai pengamat. Kadang-kadang Kang aku rada miris, jangan-jangan nih kami dibikin nyungsep terus ya, biar nanti kalau nanti kami menang ada alasan, oh curang, kok di bawah dia menang. Nah Pak Ikrar tanggapannya nih, apa memang dibikin nyungsep tadi Pak Ruhut mengatakan, atau memang faktanya bahwa banyak sebenarnya dari anggota Partai Demokrat juga yang melakukan korupsi, dan itu memang fakta dan ada sebab akibat. Hampir semua partai ya terus terang terkena kasus korupsi di itu. Yang selama ini tidak pernah disorot itu kan cuma dua. Satu namanya Gerindra, satu namanya Hanura. Tapi ketika saya ngobrol dengan mereka juga nggak berani mengkampanyekan bahwa partai mereka itu adalah partai yang tidak korup di DPR. Kenapa demikian? Karena mereka katakan masalahnya siapa tahu ada juga satu atau dua orang yang terkena ya. Karena persoalan seperti di Komisi 3 atau di Komisi 7 khususnya di Banggar dan lain-lain. Banggar itu juga menjadi suatu yang kompleks sangat rentan. Dan mata rantainya itu tidak terhubung satu sama lain. Begitu, jadi lagi-lagi sebetulnya ini satu hal yang menarik juga ya, karena walaupun ada calon-calon presiden yang memiliki media, tapi ternyata seperti yang tadi dikatakan oleh Bung Ruhut ya, itu walaupun sudah dikampanyekan pagi, siang, malam gitu ya, sampai tengah malam pun ya, ada tetap juga stagnan ya, tidak naik begitu ya. Tapi juga di lain pihak, media-media itu tetap aja mengkampanyekan Jokowi juga. Ini yang menjadi suatu hal yang aneh juga. Nah, sebenarnya kalau menurut Pak Ruhut sendiri, seberapa besar porsinya ini propaganda di media begitu ya, dengan sosok dari pemimpinnya sendiri agar bisa maju atau menjadi dipilih masyarakat di Capres 2014? Jadi kan Jakarta ini kan saya ingat waktu saya ketua FKPPI ya, Pangap waktu itu Pak almarhum Pak Beni Murdani bilang begini, kamu ketua Jakarta, kamu bukan pengurus pusat tapi ada di pusat ibu kota. Saya ingat itu nasihatnya kepada saya. Dan Jokowi ini apapun, beliau gubernur Jakarta, jadi eye catching, ya, eye catching. Apapun, biar TV itu majikannya si A si B, ya dia juga mesti diambil dong. Dia miniatur Indonesia. Itu. Nah, kalau kita lihat sendiri Pak Ikrar bahwa di masa kepemimpinan di Solo juga ya, Jokowi begitu belum genap ya mungkin 2 tahun lebih begitu kan sudah meninggalkan pekerjaan sebagai wali kota di sana. Tapi sekarang pun jika memang 2014 ini mengusung nama Jokowi begitu, artinya kan meninggalkan hierarki kewenangan di ibu kota begitu ya. Ini bagaimana mengobati rasa sakit hati bagi masyarakat yang jadi begini ya, itu kan sebetulnya udah juga dilakukan survei ya, bahwa Jokowi itu kalau meninggalkan Solo itu kan pada termin kedua. Artinya setelah dia terpilih kembali menjadi wali kota dan kemudian selama 2 tahun kemudian dia meninggalkan itu masuk Jakarta. Dan ketika orang Jakarta juga di survei, apa mereka juga akan merelakan Jokowi menjadi calon presiden? Ternyata 65% itu merelakan ya. Jadi mereka tidak sakit hati. Ya. Jadi itu yang harus kita akui juga ya. Tapi lagi-lagi menurut saya memang terus terang kalau PDIP mengusung Jokowi itu jauh lebih mudah ketimbang misalnya Partai Demokrat. Kenapa demikian ya? Karena terus terang elektabilitas dari Jokowi dan PDIP itu boleh dikatakan saling bantu membantu. Sementara di dalam Partai Demokrat ini terus terang itu juga lagi terpuruk dan kemudian belum ada yang saling membantu. Maksud saya kalau misalnya Demokrat mengajukan si A atau si B itu kemudian elektabilitasnya akan naik. Itu belum ada survei mengenai Partai Demokrat ya, tapi kalau mengenai Jokowi ataupun calon-calon presiden lain itu sudah ada. Nah terkait hal ini nih Pak Ruhut, survei dari Indobarometer menunjukkan Partai Demokrat masih belum memiliki calon yang bisa bersaing dengan Jokowi, dan karena kandidat konvensi Capres Demokrat masih rendah elektabilitasnya dibanding Jokowi. Tanggapan Anda? Iya, karena rendah ya. Kalau nanti sudah jadi satu kan 11 itu menjadi satu otomatis langsung ngimbangi kok. Nah ini kan
Jokowi kan sendiri, ya. Ini 11 dibagi 11. Artinya nama-nama kuat ini 11 ini masih bisa. Tapi apapun kan begini, ya? Ini kadang-kadang kan kita lucu juga ya. Semua kita membahas kaitan Jokowi ini, apa nggak jadi tanda tanya besar? Nyatanya PDI Perjuangan juga. Kan ya, belum memutuskan kan ya. Jokowi April juga. Jadi sama-sama lah kita nunggu April ini. Kan itu harus jeda lagi nih Pak Ruhut. Ayo, makasih. Kami akan kembali, tetaplah di Dialog Berita 1. Anda masih menyaksikan segmen terakhir membahas mengenai sosok calon presiden di 2014. Apakah Jokowi yang sedang diunggulkan oleh beberapa survei, lembaga survei. Nah, kalau kita lihat Pak Ruhut bahwa tipe kepemimpinan mungkin sekarang masyarakat sedang memfavoritkan Jokowi begitu. Apakah tipe-tipenya itu yang diinginkan masyarakat tidak jauh berbeda dari Jokowi atau Anda punya pendapat sendiri? Kalau saya, ya rakyat kita ini reformasi. Saya hanya mengingatkan kembali awal setelah Pak Harto jatuh. Ya, apapun pasangan itu mesti ada sipil dan militer. Kenapa? Nyatanya kita nggak sampai 6 tahun 3 kali ganti presiden loh. Itu semua sipil, maafkan ya. Jadi mesti ada. Jadi itu yang saya lihat. Kita juga nggak mau. Ya maaf aja. Seperti tadi yang awal tadi dibilang Kang Ikrar. Gimana Pak SBY waktu era disenangi semua rakyat sama dengan Pak Jokowi sekarang. Tapi waktu beliau jadi presiden, peristiwa tsunami, bencana alam, apa beliau nggak diganggu terus? Tapi disitulah. Tapi kan itu dinamikanya dari politik. Begitu saya mau tanya, nanti kalau Jokowi ngalamin begitu, kira-kira kuat nggak? Nah, kita mesti waspada juga. Tergantung personalnya juga. Iya, itulah saya bilang. Jadi lebih baik dikawinkan. Nah, ini ada tanda-tanda ya. Ini kalau Pak Ikrar bahwa beberapa partai, Hanura juga sudah mengumumkan dari awal, dari jauh-jauh hari begitu ya, pasangan capres dan cawapres begitu. Nah, ketika PDIP hanya wait and see terkait Jokowi yang diunggulkan, hitung-hitungan politiknya seperti apa? Lebih dulu mengumumkan calon atau nanti ketika memang proses legislasi? Sebelum saya jawab pertanyaan Anda, saya mungkin agak berbeda dengan Bung Ruhut ya. Kalau buat saya, seperti juga dikatakan Hendro Priyono ya, buat saya 2014 ini memang eranya sipil ya. 100% sipil, baik presiden maupun wakil presiden. Nah, untuk menjawab pertanyaan Anda, sebetulnya sudah ada juga sebuah survei, walaupun sayangnya respondennya itu cuma 400 orang ya, yang dilakukan oleh indikator bekerja sama dengan The Indonesian Institute ya. Di situ dinyatakan jelas-jelas kalau misalnya PDIP mengajukan nama Jokowi sebagai calon presiden dari PDIP, itu yang namanya PDIP di dalam pemilu legislatif melonjak drastis dari 14% pada tahun 2009 itu melonjak menjadi 37%. Ya. Tapi kalau kemudian PDIP tidak mengajukan Jokowi sebagai calon presiden, itu dia mentok cuma skala antara 14 sampai 17%. Baik, ya? Mungkin kita lihat. Jadi itu yang kalau kita perhatikan ya. Dan itu suara-suara untuk misalnya Prabowo Subianto itu akan juga meningkat ya. Demikian juga untuk Abu Rizal Bakri juga akan meningkat. Kalau misalnya Jokowi kemudian digantikan posisinya oleh Megawati Soekarno Putri ya. Jadi itu yang juga menurut saya harus dihitung juga oleh PDIP. Maksud saya tadi itu saya bilang bahwa nama Jokowi itu bisa melambungkan elektabilitas partai. Ya, kita juga masih menunggu nanti ya. Apakah nanti di dalam Partai Demokrat juga demikian. Nama seseorang itu kemudian juga akan melambungkan kembali nama Partai Demokrat. Walaupun memang sangat susah bagi Partai Demokrat untuk menemui atau menemukan seorang sosok yang kemudian memiliki kaliber elektabilitas dan popularitas seperti SBY pada 2004 atau 2009. Itu menjadi tugas berat dari Demokrat. Ya, kita harapkan juga bursa dari konvensi Partai Demokrat juga mengunggulkan satu nama yang mungkin bisa menjadi. Tapi saya kalau jalan begitu, kalau saya maaf Kang ya, kalau saya jalan dengan Pramono Edi Wibowo, saya bilang dalam pesawat, Mas ini kalau untuk wapres sudah di tangan. Tapi kami maunya beliau presiden. Kenapa? Kenapa? Saya memang orangnya sangat optimis. Kenapa? Nyatanya saya nggak bilang itu calon-calon yang sekarang merasa di atas. Nyatanya hubungin saya.
Wah. Bang Ruhut bisa nggak Pramono Edi jadi wapres? Aduh, oh nanti dulu dong, tunggu legislatif. Itu masalahnya kan. Baik, masih ada penantang tangguh bagi Jokowi. Kita lihat dinamika yang bergulir. Masih 4 bulan ke depan ini. 198 hari lagi. Baik. Menuju pemilu presiden. Betul ya. Baik, terima kasih Pak Ruhut. Terima kasih juga Pak Ikrar telah hadir di Dialog Berita Satu. Kami akan kembali setelah jeda berikut dengan informasi menarik lain.